bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami akan tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kesempatan yang indah pagi ini di hadapan-Mu, kami boleh merendahkan diri dan beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bahkan hari ini Tuhan, ada orang tua yang membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Kiranya semua acara ini Tuhan ambil alih. Tuhan sertai pemberitaan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua yang menikmati kebenaran-Mu mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan, sukacita dan damai yang luar biasa dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam. Salam. Bersyukur kepada Tuhan sampai dengan penghujung tahun ini, saya dan saudara masih diberi kesempatan yang luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dan saudara lewati bersama dengan Tuhan. Namun satu hal, Tuhan baik bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Bersyukur hari ini ada keluarga yang membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Anak Lael Galileo Mikael Maru. Luar biasa ya. Nama yang luar biasa. Ini kalau nama Mikael ini penghulu malaikat ya. Galileo ini itu seorang ahli penemu apa itu Galileo ya. Luar biasa. Ya. Ini anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan hari ini orang tua membawa untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa denominasi gereja kita, khususnya Gereja Betel Indonesia, tidak membaptis anak kecil, tapi membawa mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena kenapa? Tentu ada alasan teologis bahwa anak-anak itu menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Dan baptisan itu ada hubungan dengan pertobatan mereka. Jadi Gereja Betel Indonesia memiliki penafsiran atau pemahaman Alkitab yang berbeda, khususnya mengenai anak kecil. Mereka tidak dibaptis. Dan hari ini saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Dari Lukas pasal yang kedua ayat 21. Ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Saya baca firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayat 24. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk anak-anak yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar mereka dihadirkan dalam dunia ini, tapi ada tanggung jawab besar, yaitu di mana mereka harus dibawa dan diperkenalkan pada Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua, tidak bisa tidak. Sebab anak yang Tuhan berikan, anak-anak yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, itu adalah milik pusaka Tuhan. Bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan kalau itu milik Tuhan, kita harus serahkan kepada Tuhan. Sebagai bagian kepunyaan Tuhan, kita bawa mereka dan kita serahkan. Sebagai bentuk pengakuan bahwa semua keluarga saya, anak-anak saya adalah milik Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang tua dari Yesus, dari Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat dan diserahkan. Yesus diserahkan di bait Allah sesuai dengan hukum Taurat. Artinya begini, bahwa orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, mereka adalah orang tua yang taat kepada firman. Sehingga mereka melaksanakan firman dan membawa anak itu untuk diserahkan kepada Tuhan di Yerusalem. Di bait Allah di Yerusalem. Karena seorang anak laki-laki Yahudi harus dibawa untuk disunat dan diserahkan ke bait Allah di Yerusalem. Jadi orang tua ini adalah orang tua yang taat firman, yang taat kebenaran, yang taat hukum. Pelajarannya bagi saya dan saudara adalah, kita sebagai orang-orang tua Kristen, kita juga harus menjadi orang tua yang taat kebenaran. Ya, Kakak Victor dengan ibu harus menjadi papa mama yang taat kepada kebenaran. Apalagi berhubungan dengan keluarga dan anak-anak, harus hukumnya wajib. Nah, hari ini sebagai bentuk ketaatan orang tua kepada kebenaran, maka anak kita dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus diserahkan di bait Allah. Dan yang menyambut penyerahan ini adalah Simeon dan Hana yang ada di bait Allah sebagai imam dan nabiah yang bertugas pada waktu itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu di sini mereka membawa Yesus ke bait Allah. Dan di sini dikatakan mereka juga membawa persembahan mereka. Sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Persembahannya di sini apa Bapak Ibu sekalian? Di sini sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Saya yakin Kakak Victor tidak bawa anak burung sini ya untuk sebagai persembahan. Ya. Dikatakan di sini sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kita cariin dari mana? Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, artinya begini, bahwa dalam ketaatan kita sebagai orang tua, persembahan hidup dari anak kita itu menjadi prioritas utama. Amin. Persembahan hidup dari anak dan orang tua menjadi prioritas utama. Bukan soal burung tekukur dan burung merpati. Bukan soal persembahan yang lain, bukan. Tetapi prioritas hidup yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Dan ketika anak Lael dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan dia, mempersembahkan dia sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kalau dia adalah milik kepunyaan Tuhan, maka seluruh kehidupan anak ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin.
Oleh karena itu doa saya, Tuhan memberkati Bapak Victor dengan Ibu dan anak Lael yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri kalau Bapak Ibu tidak keberatan. Kita akan berdoa bersama untuk anak kekasih kita. Nanti saya minta kedua orang tua bisa berdiri dan saya akan berdoa. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Yesus. Ku serahkan, ku serahkan anak ini padamu. Mari kita semua berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini Tuhan, kedua orang tua ini membawa anak kekasih mereka untuk diserahkan kepada Tuhan sebagai milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk memberkati anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan anak Lael Galileo Mikael ke dalam tangan Tuhan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, dia adalah milik kepunyaan-Mu. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam hidupnya. Pertumbuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan karuniakan kepada anak ini. Ia menjadi milik kepunyaan dan pusaka Tuhan. Berkati kedua orang tua ini. Berkati Bapak Victor dalam nama Yesus Tuhan. Biar ia menjadi seorang bapa yang baik bagi anak-anak dan seorang suami yang baik bagi istri. Berkati Ibu Tersia dalam nama Yesus Tuhan. Ia menjadi istri yang baik bagi suami dan menjadi mama yang baik bagi anak-anak semua. Terpuji nama-Mu. Berkati keluarga ini bagi kemuliaan-Mu. Biar kasih setia Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih Tuhan.